mungkin aku dari jualan aku udah bisa beli HP sendiri, apa yang aku ingini semuanya, nggak perlu minta sama orang tua gitu, maksudnya apa yang mau aku makan apa langsung semua aku pribadi. Kalau untuk mengapresiasi ke diri sendiri ya, mengapresiasi ke diri sendiri, mengucap syukur aja, alhamdulillah dan mempunyai sesuatu, gitu aja sih. Aku sering sakit, dari dulu sering banget sakit, masuk rumah sakit lah beberapa kali. Jadi aku rasa aku capek, aku pengen ngobati diri aku sendiri supaya orang tua aku nggak bolak-balik ngeluarin uang untuk biaya rumah sakit aku gitu. Halo. Halo, aku mau cerita. Aku itu orangnya terlalu memikirkan orang lain gitu, tapi diri sendiri malah dilupain. Ya kayak ngerasa gak enakan gitu kalau nolak. Padahal kerjaan udah numpuk, tapi tetap maksain untuk bilang bisa ataupun nawarin bantuan ke orang. Ya diri sendiri jadinya capek kali itu karena begadang, nambah pusing dan jarang punya waktu kosong. Makasih udah dengerin. Pasti setiap orang berbeda-beda, ya kan? Tujuannya, keberhasilannya pasti akan berbeda-beda. Nah, di situ seseorang harus memiliki seni atau kemampuan, skill dari bersyukur tadi gitu. Karena apa? Karena agar dia tidak membandingkan diri dia dengan orang lain. Karena ketika seseorang membandingkan dirinya dengan orang lain dan mengecilkan dirinya, itu adalah bencana untuk diri dia sendiri. Aku udah nggak punya kesempatan lagi untuk berpikir aku mau ngapain ya. Tapi yang aku pikirkan hari ini, apalagi yang bisa aku lakuin di luar aktivitas yang sudah pakem yang aku jalani. Misalnya kayak dosen ini kan, ya standar lah dosen kerjanya ngapain kan, ngajar, buat bahan segala macam. Terus yang aku pikir inovasinya apa, aku harus ngembangin diri lagi kan. Tapi udah nggak bingung lagi nih, aku mau jadi apa ya. Kita udah tahu nih kita mau jadi apa ke depannya. Kayaknya berarti ya udah lewat lah ya. Adakah yang mau disampaikan ke audiens untuk memulai apresiasi hal-hal kecil? Pasti kalian harus selalu untuk mengapresiasi hal-hal kecil, karena dari situlah kita bisa terus bersyukur atas apa yang kita punya saat ini, karena belum tentu apa yang kita punya ada di orang-orang yang lain gitu. Kalian jangan lupa untuk notice dulu daerah sekitar. Misalnya daerah sekitar kita itu masih banyak yang perlu dibantu, ya tolong kalau bisa at least bantulah apapun dari yang bisa kalian berikan. Itu hanya seperti kayak makanan di hari Jumat pun nggak masalah, atau kayak kalian kadang ada apa kasih sembako atau apa gitu ke daerah-daerah yang sekitar kita dulu yang kita ketahui. Ada yang mau disampaikan ke teman-teman yang mungkin belum punya tujuan hidup? Kalau misalnya kalian nggak punya tujuan hidup, pasti diri kalian tuh ada, cuma kalian yang nggak sadar aja kalau kalian punya tujuan hidup sih. Coba cari tahu, coba gali lagi di diri sendiri, pasti ada tujuan yang mungkin untuk diri sendiri atau untuk orang sekitar, dan jangan pernah berhenti untuk mencoba mengejar mimpi. Mungkin aku ada ingat sebuah pepatah gitu. Setiap orang suci pasti punya masa lalu, dan setiap pendosa berhak punya masa depan. Jadi mau bagaimanapun kehidupan kamu di masa lalu maupun sekarang, kamu juga berhak punya masa depan. Kamu berhak nentuin masa depan kamu seperti apa. Mungkin itu sih dari aku. Menurut aku, sekali-sekali kamu tuh nggak apa-apa mengegoiskan diri kamu gitu. Karena kebahagiaan kamu dan apa yang kamu rasain itu lebih penting terkadang. Kayak kamu berusaha untuk membahagiakan orang, tapi kamu sendiri nggak bahagia gitu. Jadi menurut aku, terkadang kita nggak apa-apa untuk egois sedikit aja. Nggak apa-apa kalau kamu masih jealous atau gimana, nggak apa-apa. Nanti kamu pasti akan bisa overcome perasaan-perasaan kamu yang kayak gitu, dan lama-kelamaan kamu pasti bisa fit in. Kamu sebenarnya nggak harus fit in sih, kamu pasti bisa nyari lingkungan yang terbaik yang bisa nerima kamu apa adanya. Dan harus diingat bahwa satu kejadian dan satu masalah yang kamu anggap besar itu hanyalah masalah kecil satu masalah kecil yang akan kamu hadapi dalam hidup ini, karena dalam hidup ini akan ada masalah-masalah besar lagi. Satu masalah bukanlah akhir dari segalanya, bukanlah akhir dari kehidupan kamu. Hanya butuh skill untuk kamu dapat menjalani dan melewati masalah tersebut. Banyak orang yang merasa bahwa prosesnya banyak yang gagal. Iya, gagal ketika kita naik mobil. Mungkin aja kita kalau nggak fokus ke tujuan kita, nggak fokus ke
goals kita yang terakhir ya kan, tempat yang mau kita tuju, mungkin aja kita keserempet, mungkin aja kita ini. Nah itu yang tantangan itu, ketika kita nggak melalui tantangan itu ya mungkin kita nggak sampai ke tujuan kita nggak ngendarin mobil kita sampai ke alamat yang mau kita tuju. Jadi sebenarnya kita tuh harus di dalam proses itu tuh harus fokus, sehingga ketika fokus kita lalui proses itu dan terakhir kita akan sampai kepada tujuan kita. Dan itu lebih ke believe in yourself, jadi percaya sama diri sendiri.